شيء لله شيء لله شيء لله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله الأولياء شيء لله شيء لله
Allahumma inna nas'aluka علينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد التي أدركنا رسول الله بشفاعة رسول الله رحمة للعالمين كلهم أهل القبور إن شاء الله الحمد لله وأهل الجنة berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulum hadirin di majelis baik di luar maupun di dalam sehat walafiat berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbi yasir wa yasir kami amin bil khair wa rabbika ijati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa firlana mamadoya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamadoya wasi'al karam Rabbi bil Mustafa balik maqasidana firlana mamadoya wasi'al karami taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim Rasulillah sallallahu wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa juriyati wa azwajihi wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in sayyidul Fatihah. Iya kana ulia kana sana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani terbuka kasyaf kita, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terbukanya selalu keinginan hujah hati kita, diri kita untuk dekat kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dalam kereta yang terdekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai ridho dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faqala li Syekh Abdul Qadir Al Jailani fi salati, di dalam salat, kiblatu hal hadratil ahadiyah, hadratul ahadiyah, sesungguhnya kiblatnya orang salat itu johirnya adalah kiblat yang disebut dengan Ka'bah, maka kiblatnya di hati ialah hadratul ahadiyah. Bagaimana kita bisa menghadirkan hadrah atau disebut dengan hadrah muhadarah, yaitu ahadiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahadiyah itu adalah esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadrah itu adalah Allah khawiyah, Allah yang hu saja, hanya Dia pemilik alam semesta ini. Apa itu khawiyah? Sudah kita pernah jelaskan bagaimana al-haq itulah menggenggam segala hal kehidupan sehari-hari ini. Penggenggaman itu tentu saja bukan dalam pengertian seperti yang kita jahirkan, tetapi dalam makna sesuai dengan maksud takwil di dalamnya, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Allah sebagai hadrah kita yang disebut dengan ahadiyah Allah,
kita bisa memahami misalnya bagaimana Syekh Huzairi dalam Kasful Mahjub mengisahkan keadaan itu. Minggu kemarin kita sudah juga tahu tentang orang sholat itu dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dilakoni ada 6 perkara. Ada 6 perkara kemarin. Yang pertama, orang itu ialah menghadirkan kolbunya, hatinya hanya kepada Allah. Kalau bisa lupa dengan yang lain, hanya Allah saja. Kemudian tafhum, mengerti, memahami apa maksud sholat itu tidak lain adalah pengakuan i'tiraf, pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ta'zim, mengagungkan Allah. Yang keempat haibah, adanya rasa takut kepada Allah jika mengingkari amanah Allah. Yang ke berapa? 4. Kelima, ar-roja, harapan kepada Allah. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dirinya dari terjungkalnya atau jatuhnya dirinya kepada kesesatan. Yang keenam adalah al-haya, yaitu merasa malu di hadapan Allah karena selama ini diri yang sangat lemah ini selalu berbuat kesalahan dalam hidup ini, terus diakuinya kesalahan-kesalahannya. Maka itu menurut konsep Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bagaimana orang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Hujairi mengisahkan lagi bagaimana sesungguhnya sholat itu taswir, gambaran tentang orang yang mi'raj ke Sidratul Muntaha yang terjadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mi'raj sebagaimana Nabi mi'raj, sesungguhnya Nabi itu dalam keadaan fana kemarin. Fana itu goiban, adanya satu kegaiban yang tidak dikenalinya lagi kecuali hanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dirinya tidak ada, dirinya tetap ada fana itu, tapi tidak menyadari lagi ada eksistensi, ada keberadaan dirinya. Hebatkah? Apakah tidak ada lagi? Yang ada itu hanyalah yang dia tahu hanyalah kebesaran atau keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fana. Anil musyahadah, bahkan fana yang tertinggi, bahkan tidak tahu lagi apa yang disahadahkannya. Yang diketahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan wahtarakat quwwatuhu. Kekuatannya menjadi terbakar. Jadi dia terbakar. Terbakar, orang terbakar artinya sirna. Ya kan? Terbakar itu menjadi arang, menjadi abu. Panas, akhirnya jadi abu. Hilang, maka sirna. Yang ada dirasakannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah itulah disebut dengan ahad. Ahad Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ahad dari segi bahasa sudah kita kenali, dari segi asma kita kenali kemarin. Ahad itu nama Allah sebelum, atau sebutan, ya, sebutan bagusnya begitu, sebutan bagi Allah sebelum alam semesta ini. Adapun itulah sebutan Allah adalah ahad. Ya lebih pelah hawiyah. Itulah zikir huwa itu, yaitu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kita membahas juga arti makna Allah, lafaz Allah. Kemudian setelah Allah apalagi lahu, ya elillah. Allah juga maknanya dia juga. Lahu, dia juga artinya. Ha, dia juga artinya. Ha, dia juga artinya. Hu, artinya dia juga. Makanya kalau zikir Syekh Abdul Karim Seman Al-Madani, hu. Ah itu dari alif, itu alif dan ha. Alif itu artinya ahad, ha-nya itu artinya hu, ya dia, ha, bagi dia juga.
Karena nama Allah itu Allah itu apa? Nah, makanya nama Allah itu sampai sekarang ulama pun tidak bisa mengartikan. Hebatnya nama Allah ini. Hanya artinya sesungguhnya apa? Allah itu apa? Nama Tuhan. Nama Tuhan itu kan tambahan kita, ucapan kita. Ya enggak? Itulah lafaz Allah yang sangat sakral sekali. Dipecah pun maknanya gitu juga. Kalau benda itu kan kalau dipecah maknanya beda, ya enggak? Iyalah. Iyalah, Beb. Pecah seorang. Botol dipecah ya kan jadi botol pecah ya kan. Kalau itu tidak bisa dirubah-rubah maknanya, dia juga artinya semuanya. Dia. Jadi disitulah makna mengharuskan kita sebagai makhluk ma'rifah mengenali dia itu. Nah, itulah pentingnya ma'rifatullah. Kalau tidak ma'rifatullah, ya kenal nama aja akhirnya. Kenal nama sekedar nama. Maka ketika Nabi Mi'raj itu terasalah nikmatnya yang sebegitu besar. Sampai-sampai kalau bisa Nabi tidak pulang-pulang lagi dari Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini tidak bisa dicapai dengan pesawat. Tidak bisa. Dengan pesawat apa sekarang? Pesawat Rusia kah? Pesawat apa tuh? Pesawat ulang-alik Amerika kan tidak bisa dicapai. Bisa dicapai. Mencapai matahari aja tidak bisa. Bila dekat matahari lunuh yang lah. Kau aja palo malam hari aja palo. Palo bang tuh bebas. Palo. Jadi tidak bisa. Lalu Sidratul Muntaha itu kalau kita orang biasa seperti ini melewati hati. Masuk dalam hati ada sir. Masuk dalam sir ada namanya kemarin apa? Fuad. Nah, lewat fuad itulah kita bisa ke Sidratul Muntaha atau yang disebut dengan alam lahut, alam ketuhanan. Jadi Sidratul Muntaha itu perwakilan daripada alam lahut. Lahut itu disebut dengan alam ketuhanan. Mulai diproses 7 lapis alam di hati kita ini, di fuad kita ini. Alam jasad, alam yang umum, masuk ke alam yang disebut dengan alam misal, masuk lagi ke alam ruh. Tadi kita sudah masuk ke alam barzah kan? Lewat lagi alam barzah, masuk lagi alam barzahnya masih ada mungkin setan. Alam barzahnya tidak dimasuki setan tapi alam ruhnya ada. Itu bahasa lain. Nanti kita jelaskan masalah itu. Kemudian alam mulki, alam malaikat. Kemudian alam malakut, kerajaan Allah. Itu kerajaan Allah aja ada. Di mana itu ketahuinya? Melewati fuad kita. Melewati fuad kita. Terus sampai kepada alam sultani, sampai ke alam jabarut. Alam jabarut itu alam kekuasaan Allah subhanahu. Alam sultani itu alam kekuasaan Allah juga, tapi lapisan lain. Lapisan yang di dalam lagi namanya alam jabarut. Alam jabarut ini yang disebut dengan alam lahut Sidratul Muntaha. Di mana itu? Itu di dalam hati kita. Kita masing ini punya jendela itu. Jendelanya di situ. Udah bisa melewati jalan jahir ini, udah bisa. Makanya Allah menantang dalam Quran itu panpuju min aktaris samawati wal ar, tembuslah langit itu. Tembus saja kalau kamu bisa. La tanpuzuna illa bisul sultan. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan, yaitu alam sultan itu. Illa bisultan, kecuali dengan sultan, yaitu alam sultan. Kamu hanya bisa menembus melewati hati kamu, melewati sampai masuk ke dalam hati namanya sir, masuk lagi dalam sir namanya fuad namanya. Dan yang paling terbuka saat itu ialah pada saat sholat. Dia membuka. Kalau di waktu tidak sholat, bukaannya kurang. Bahasa lainnya apa ya? Jam bukanya ya biblah. Di luar sholat bisa juga nembus, tapi yang paling mudah itu adalah jam bukanya. Kalau kita ke rumah sakit jam apa? Namanya jam kunjungan kah Pak? Oh, jam besok. Nah betul, jam besoknya waktu kita sholat. Nah itu jam besoknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.